Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, udah tanggal 16 nih guys, udah tanggal 16 bulan April 2025. Itu artinya tim PPUA atau tim pembela ulama dan aktivis hari ini mendatangi kediaman Pak Jokowi di tengah-tengah ratusan pendukung Pak Jokowi. Ternyata mereka punya nyali juga ya. Dan kalian tahu, ada ya pihak Pak Jokowi itu mempersilahkan 4 perwakilan untuk menemui Pak Jokowi. Nah, dipersilakan tuh sama Pak Jokowi, sehingga dia bisa masuk di tengah-tengah ratusan pendukung militan Pak Jokowi yang sedang ngantri, kan begitu. Tapi yang jadi perhatian itu mereka itu malah diem gitu kan, kayak ayam mabuk tai. Biasanya mereka itu kan galak banget tuh ya kan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi hari ini di tengah-tengah banyaknya pendukung Pak Jokowi, dia kayak ayam mabuk tai. Dan juga nih orang-orang yang kemarin berteriak mau mendatangi rumah Pak Jokowi seperti Egy Sujana, Roy Suryo, itu malah nggak kelihatan matang hidungnya. Yang disuruh ke sana malah orang-orang yang bau tanah, seperti bapak tua ini dan juga nenek peot. Ya kan, tapi dianya nggak ada gitu. Kemana dia? Coba kita lihat nih videonya nih. Sebagai advokat, mohon izin saya menyampaikan Pak, alhamdulillah diizinkan 4. Oke. Kemudian nanti wartawan tidak boleh masuk memang. Oke. Nanti apabila sudah selesai boleh doorstop. Nanti mungkin di depan begitu. Oke. Sampaikan terima kasih. Terima kasih. Nanti yang 4 orang nanti ada pas pampres yang mengawal. Monggo silakan. Silakan. Silakan Pak. Ayo Pak. Ayo dong teriak, Allahu Akbar gitu dong, berani nggak? Kok malah diam aja? Dasar ayam mabuk tai. Mana galak-galak kalian kemarin itu, mana? Jadi tadi pagi Awas, jatuh. Awas. Sepatu awas. Kalau mau masuk antri. Kalau mau masuk antri. Sudah. Nah, itu ya videonya, kita udah lihat. Jadi di ujung video itu ada nih salah satu pendukung Pak Jokowi yang meneriakan, kalau mau masuk antri dulu, kan begitu. Tapi memang karena pihak Pak Jokowi sudah mengizinkan masuk sebanyak 4 perwakilan itu, maka mereka nggak begitu khawatir gitu ya. Kalau nggak diizinin ya mereka ini walau alam nasibnya. Nah, kita tunggu nih guys, kelanjutannya kita tunggu ya. Apakah Pak Jokowi akan memperlihatkan ijazah aslinya kepada 4 perwakilan ini, atau mungkin Pak Jokowi malah menambah penasaran orang-orang ini sampai mati. Tapi kalau harapan saya pribadi, Pak Jokowi memperlihatkan ijazah aslinya ya kepada orang-orang ini, ya supaya nanti begini, kalau mereka sudah melihat ijazah asli Pak Jokowi, maka mereka itu kan sadar tuh, oh bahwa selama ini kan hanya selama ini kita hanya berteriak-teriak gak karuan ya kan, ternyata benar ijazah Pak Jokowi itu ada, kan begitu dah, sadar tuh mereka di situ. Dan mungkin
dan mungkin saja mereka tidak akan mengulangi perbuatan mereka lagi, kan begitu. Tapi maaf, tidak cukup sampai di situ, enak aja. Proses hukum masih berjalan, bro. Karena selama ini, semenjak Pak Jokowi jadi presiden sampai setelah purna tugas, kalian selalu menuduh Pak Jokowi memiliki ijazah palsu. Nah, itu sudah mencoreng nama baik Pak Jokowi. Jadi kalau kalian misalkan, sekarang saya udah melihat ijazah asli Pak Jokowi, maka persoalan cukup sampai di sini. Enak aja. Kalian harus menerima konsekuensi dari perbuatan kalian. Sekarang tim kuasa hukum Pak Jokowi sudah bergerak. Nah, kalian siap-siap di penjara sampai modal. Karena itu yang kalian mau. Kan masyarakat sudah mengingatin ke kalian, jangan menuduh sembarangan. Mana mungkin sih Pak Jokowi memiliki ijazah palsu, sedangkan beliau sudah menjadi wali kota 2 kali, gubernur 1 kali, presiden 2 kali. Mana mungkin sih mereka berani pakai ijazah palsu, kan begitu, logika aja. Tapi kalian nggak percaya. Kalian selalu menuduh Pak Jokowi dengan hal-hal yang seperti itu, memiliki ijazah palsu. Itu nggak sekarang aja, dari semenjak Pak Jokowi jadi presiden. Nah, oleh karena itu, kalian harus menerima konsekuensi dari perbuatan kalian, dan kalian harus mendekam di penjara selama-lamanya. Mungkin mereka pikir kalau kita sudah melihat ijazah asli Pak Jokowi, kita cukupin sampai di sini aja. Penasaran kita sudah terobati, begitu mungkin ya, kata mereka begitu. Tapi nggak bisa. Harus diproses secara hukum. Yes. Karena kalian sudah menjatuhkan nama baik Pak Jokowi dan juga kampus UGM. Nah, kalian bapak-bapak tua ya, mungkin sebentar lagi akan mati. Nah, mending kalian mati di penjara aja. Makanya kalau ngomong itu hati-hati. Kalau menuduh itu harus ada dasarnya. Ini main tuduh aja, ya kan? Ya, ini mohon nih kepada tim kuasa hukum Pak Jokowi harus menindak orang-orang ini karena sudah meresahkan banyak masyarakat, ya kan? Jadi perhatian masyarakat hanya tertuju kepada mereka-mereka aja, ya kan? Mereka ini sudah bikin rusuh di negara sendiri, gitu. Jadi atas perbuatan mereka ini sudah selayaknya mereka ini dipenjara, dimasukin ke penjara. Supaya apa? Supaya ada efek jerah buat masyarakat lainnya, supaya ada pelajaran politik ya. Jangan sampai nanti masyarakat lainnya juga asal tuduh begitu. Jadi kalau tidak ada konsekuensi hukumnya, kalau tidak ada konsekuensi dari perbuatan mereka ini, saya khawatir banyak lagi kelompok-kelompok masyarakat yang menuduh tanpa bukti itu nanti. Kan dia ngambil contoh nanti. Itu kelompok orang-orang itu nuduh nggak diapa-apain tuh, kan begitu. Maka dari itu kami mohon kepada tim kuasa hukum Pak Jokowi agar dijebloskan orang-orang ini ke penjara supaya ada efek jerah. Begitu. Terima kasih. Semoga tim kuasa hukum Pak Jokowi mendengarkan. Begitu.